Oke, ini mau kolaborasi berarti biar lebih cepat, nanti 15 menit penyampaian, nanti sisanya diskusi. Oke? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama bangga kita panjatkan bersyukur majukan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan. Sami sehat nggih? Sami sehat nggih? Nggih. Sing penting sehat Mas Bram. Duit nomor 1. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini luar biasa. Saya pengen memberikan tepuk tangan buat kalian semuanya. Ada pemuda-pemuda yang berkumpul menjadi satu di kesempatan siang hari ini. Ada pemuda masjid, ada pemuda gereja, geng. Mana pemuda gereja mana? Aha, ada pemuda Pancasila. Luar biasa. Sekarang memang zamannya gereja, pada karo masjid. Orang kerja, orang ada duit, gitu kan? Doanya jadi zamannya kayak gue masjid, pada karo gereja. Apa itu duit untuk kerja? Ini ada seorang pengusaha muda ini, muda marah, muda tersinggung. Ini Mas Bram namanya, alhamdulillah beliau seorang pengusaha sukses, anggota dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya, demikian tadi namanya Mas Bram. Ini beliau berasal dari keluarga baik-baik ya Mas ya. Oke. Mas Bram, ini kita akan memberikan pelajaran, bukan pelajaran sih, lebih tepatnya sharing pengetahuan. Rika udah jadi pengusaha, kau berbeda ceritane, rahasianya banget. Jadi dirinya Berkaitan ya Mas Barung. jauh kan bilangnya orang kamu takut ya dia bingung ya. Oke, langsung baik perkenalan, karena tak kenal maka tak taruh. Nah, karena tak kenal maka taruh, bukan saya. Kita perkenalan dulu dengan beliau. Silakan perkenalkan diri Anda. Aja blank. Grogi nek tadi kami itu kon. Apa kamu dewek ya betul? Erika. Aku kenal mental ini beneran. Lanjut ya Mas Bram. Mas Bram dari mana? Kemudian Wis ora ngomong. baik. Kenalku ini. Yang menang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal buat semuanya. Saya hormati semuanya di hari ini. Nama saya Sugeng Bram, domisili Sampang. Ya Sampang Mas. Usaha di bidang berangkas, alhamdulillah punya pabriknya juga, sama tukang lelang pegadaian. Alhamdulillah sudah 36 kantor untuk lelang pegadaian, itu lelang emas itu, sama berlian juga. Yang terakhir ini yang bukan terakhir ya, yang baru ini baby gold, yang emas kecil-kecil itu. Sebenarnya saya nggak bisa ngomong di depan ini, bingung gitu. Cuma diminta untuk kisi-kisinya awal untuk usaha. Yang jelas perbaiki dulu. Ini langsung aja ya, karena aku orangnya itu des gitu. Perbaiki dulu karakternya, termasuk perbaiki juga teman-temannya itu supaya cepat dikenal orang. Itu harus benar-benar dikenal orang itu baik, harus benar-benar perbaiki dulu karakter, perbanyak jaringan, terutama networking untuk apa ya, biar cepat dikenal. Setelah dikenal baru produknya apa yang mereka jual, mungkin usaha apa, itu cepat gitu. Alhamdulillah sudah berjalan 8 bulan ini, baby gold sudah nasional. Bahkan tadi malam saya di WA itu sudah ada di Cina, Singapura, bahkan Jepang, Suzuka, terus di Malaysia, orang Malaysia asli, terus di Singapura. Alhamdulillah banget. Ini kerja keras tim saya juga, berkat orang-orang yang sudah percaya juga, karena memang dari dulu itu saya mengamati bisnis yang paling tepat adalah jaringan. Karena dengan jaringan itu kita jual apa aja itu cepat, seperti mereka yang sudah melakukan. Contohnya kayak MS Blue itu kan memang
sistem jaringan. Nah, saya nyontoh dengan sistem itu, alhamdulillah sekali penjualannya di luar dugaan saya. Karena awal buka emas kecil-kecil itu cuma sehari satu, itu juga teman saya katanya kasihan saya gitu. Satu keping itu. Waktu itu ingat banget 80.000 0,1. Tapi saya tidak patah semangat untuk datangin itu teman-teman yang lebih kaya dari saya, datangin terus gitu. Ternyata alhamdulillah ada pesanan 700 keping. Itu aku komentar itu 700 keping. Tapi alhamdulillah sekarang sudah 300.000 per hari. Permintaan 300.000 per hari, bahkan satu orang ada yang 500.000 per hari. Itu 500.000 per keping. Itu alhamdulillah banget. Pintu langit sudah mulai kebuka buat networking saya. Mungkin ada dealer, ada distributor, juga ada ini reseller. Itu aja ya. Kalau ada yang mau nanya, silakan nanya. Kalau enggak, duduk lagi. kita balikin sama Mas ganteng ini. Diwakili kan juga raport ya. Saya tertarik dengan usahanya Mas karena emas itu adalah sebuah bentuk dari tanda sebuah kekayaan ya. Ketika kita banyak emas maka kita dianggap sebagai orang kaya, ya kan? Nah, saya pengen tahu kepada Mas Bram, Anda kan tadi mengatakan bahwa jaringan menjadi kunci yang paling utama untuk kita bisa sukses berusaha apapun itu, termasuk Mas. Pertanyaannya bagaimana kita bisa membangun sebuah jaringan itu sendiri? Mas Jarwan? Ya, Bapak Disir. Ini salah satu jaringan ini Mas. Ini adalah jaringan. Begitu belum kenal, sering kenal, nanti penasaran apa yang mereka jual atau yang mereka tawarkan. Kalau tertarik pasti dia akan minta telepon atau apa. Seperti itu, yang aku lakukan seperti itu. Termasuk di klub-klub, termasuk di juga itu malah nasional. Ini salah satu jaringan untuk kita menjual apa saja, kayak gitu Mas. Tapi kadang-kadang kan kita mengalami kekurangan. Mas, mau jual mas? Boleh. Mas Amit. Jangan kalau saya dijual, ini usaha berdarah ya. Nah, kadang-kadang kan ada tipikal orang yang ketemu wong bingung. Kadang-kadang ketemu sama orang itu harus apa istilahnya ya serba gak pede, grogi dan sebagainya. Ini cara mengatasinya gimana Mas? Apalagi ini kan orang-orang baru kan, orang-orang baru dalam kehidupan kita, sehingga kan kadang kita punya perasaan isin, ada perasaan rikuh dan sebagainya. Cara mengawali sebuah obrolan gimana Mas? Saya juga masih kurang pede sebenarnya. Beneran Mas. Karena memang saya bukan ahlinya untuk ngomong di depan gitu kan. Karena saya memang dari dulu cara ketemu orang maunya fokus untuk di mungkin sebuah kamar itu. Karena ruangan itu mungkin selama 8 tahun itu Mas. Makanya nggak ada kurang pede, minder kayak gitu. Nggak, maksudnya gini, saya pengen Anda mencontohkan ketika Anda menawarkan emas ini kepada calon pelanggan Anda bagaimana? Yang pertama akan Anda lakukan, yang pertama kali Anda akan katakan kepada calon pelanggan Anda, oke Mas, cekel, saya calon pelanggan, misalkan, wah katanya mau kayu mandan duit kayak katanya lo, ya kan? Aku kan menawarkan emas, orang kata batangan, ya. Yang Anda lakukan kepada saya gimana? Ngomongnya pertama, contoh jajal, menawarkan barang atau produk Anda. Kalau saya jarang menawarkan, tapi dia tertarik dengan mungkin melihat sepatu saya. Oh, Karena posting. iya, karena beda ya. Kalau dulu mungkin aku satu persatu menawarkan. Ini orang teman saya ini kaya, aku datengin. Nah itu yang saya mau tanyakan. Ini kan mungkin ada beberapa yang belum pernah menawarkan produknya. Yang mau saya tanyakan, pengalaman Anda pertama ketika menawarkan produk Anda kepada teman Anda yang katanya tadi kasihan kepada Anda. Iya, gimana Mas? Pertama kali Anda menawarkan produk Anda kepada teman Anda yang Anda tadi bilang dia memiliki alasan kenapa beli karena melas karo jenengan, gimana? Iya, pertama
ini skala kecil dulu ya. Yes. Saya datangin dulu cerita saya punya produk bisa potensi besar. Ya. Mungkin ini salah satu terobosan saya yang saya ciptakan pertama di dunia malah 0,001 yang 1 gram menjadi 1000 keping. Nah dia kalau dia kan mungkin kalau ditawarin kan beda ya sama minta ya. Ya. Ya dia mungkin kasih sama aku dibelilah 1, tapi yang besar 0,1. Jadi pertama Anda mempresentasikan dulu produk Anda bahwa ini adalah sebuah penemuan yang belum pernah ada di dunia. 1 gram emas bisa menjadi 1000 keping. Pangan Mas. Ya kayak contoh keping 5 kan tengkleng kayak gitu ya. Jadi kemudian setelah Anda mempresentasikan emas ini siap, kita nikmati bareng-bareng biar semuanya ikut makan ya, kecuali moderatornya. Jadi Anda mempresentasikan dulu keunggulan dan juga keistimewaan dari produk yang Anda miliki. Setelah itu Anda minta kepada teman Anda itu untuk membelinya. Salah satu triknya ketika Anda sudah punya jaringan yaitu dengan cara memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk Anda tersebut. Oke, media sosial yang Anda gunakan selama ini apa aja, Bos? Kalau sementara untuk aku itu ini apa namanya WA, karena teman saya kan WhatsApp. Ya, Oke. banyak itu. Oke. Apa namanya WA terus biasa itu Facebook, terus Instagram. Itu juga nggak nawarin, cuma pamer-pamer saja. Cuma yang pamer memang doang. saya jual gitu loh. Karena memang kan kayak pamer tapi jualan sebenarnya. Itu terobosan saya seperti itu. Banyak yang mungkin japri telepon langsung karena nomorku selalu ada di Instagram. Mungkin bisa dilihat Mas Bram official. Mas Bram official. Nah, terus saya kan kurang kapten komputer gitu kan. Yes. Saya cari orang yang pintar online. Oh gitu. Iya, saya deketin, saya ngobrol, waktunya saya buang. Itu pun nggak saya tawarin dulu, biar cocok dulu karakternya dulu. Dia juga pasti lihat karakterku dulu gitu loh. Begitu dia membuka cerita usaha baru aku tawarin gitu. Oh gitu. Nah setelah dia oke, ternyata alhamdulillah dengan tangannya mereka saya bisa jual ratusan ribu. Tangannya mereka bisa kayak gitu. Awalnya seperti itu karena saya jujur tidak tahu Shopee atau apa marketplace, kayak kurang gitu. Oh gitu. Jadi Anda minta tolong pada teman Anda yang Anda anggap tahu untuk ikut membantu Anda memasarkan produk Anda tersebut begitu ya. Salah satu di antaranya seperti itu. Kemudian tadi Anda mengatakan ada konsep jaringan pada pemasaran barang Anda atau juga produk Anda tersebut. Berarti ada semacam reseller ya? Iya, yang ada semacam reseller. Yang pusat ciptanya itu cuma dealer sama distributor. Oh, gitu. Tapi distributor ini menciptakan reseller sampai bulan itu. Oh gitu. Dan saya tahu. Oh gitu. Terdata semuanya. Enggak. Oh enggak, tapi kalau reseller enggak. Oh gitu. Hanya distributor dan dealer. Itu cara ampuh untuk cepat menyebar se-Indonesia. Jadi kita memanfaatkan reseller ya? Ya, kita bagi-bagi keuntungan yang mungkin kuenya 1, kita bagi 4 lah. 4 keuntungan 1000 kayak gitulah berbagi. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan. Karena malu bertanya sesat di jalan nanti. Kalau besar kemaluannya susah berjalan. Deg-degan kalau taksi bank Oh ya, deg-degan. Mau ini deg-degan bukan? Yang ketua komunitas itu. Sini Mbak. Perkenalkan, kalau Ya. Dirinya ngomongin. Perkenalkan nama saya Kamela, panggilannya si Kam ya. Pekerjaan saya tukang review makanan. Ada takon baby gold ya. Baby gold itu yang kemas cilik-cilik apa ya? Iya betul. Kebetulan pas saya lagi kemarin dapat hadiah itu banyak banget. Ini yang bingung. Jadi masih cilik banget. Ini dikapakan lah di lemari nanti disimpan ke private, kemudian nanti tuh kayak itu bingung banyak ya. Tolong dijawab ya Pak. Bisa dijual langsung ke saya juga bisa. Ke apa? Kalau bingung ya. Itu apa? Itu kan ada dua, ada apa namanya reguler dan custom. Kalau custom itu agak turunnya karena permintaan perusahaan itu. Tapi kalau reguler turunnya sedikit gitu Pak. Kalau baby gold gitu, misalkan saya mau beli nih, misalkan mau beli itu, karena kalau punya jaringan itu gimana? Oh kalau pusat nggak jualan, kecuali ke dealer saja. Oh, di
Ya. Di Cilacap. Kalau Cilacap ada 2, Purwokerto ada 2, Brebes ada 2 itu, Kebumen 2. Jumlahnya 55 dealer besar Indonesia sih baru. Itu kalau saya simpan keuntungannya apa? Apa harus dijual aja? Sebenarnya emas kecil itu konsepnya itu mindsetnya merubah. Yang dulu beli emas disimpan atau dipakai, tapi sekarang beli tapi ikut aktif ya, bisnis jual beli bisnis betul, supaya apa, dapat uang langsung hari ini kalau memang dia punya medsos yang kuat, followernya banyak gitu. Ya itu banyak banget ya. Itu lumayan, Mbak, itu banyak lumayan gitu. Aku aja paling Saya baru 25.000. Oh iya, dalam. Jadi Pak itu. Oh dari fitnah, jangan maju malam Amerika lah. 25.000 follower. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan secepatnya bisa meningkat lagi. Amin. Apa? Instagramnya apa? Sidarja News konten Facebook. Oke. Wanita Tim Mahdewi. Siap, nanti saya follow. Ya, di follow Bapak. Nanti saya juga follow. Iya, terima kasih. Jadi itu lebih baik disimpan aja dulu buat investasi apa gimana? Untuk kecil-kecil tuh nggak bisa buat investasi karena jatahnya panjang. Itu harus 1 juta. Emas itu harus 1 juta itu baru ada keuntungan. Karena kecil-kecil banget kan. Kecuali kalau yang buat simpan itu 0,1 ke atas. Itu kan ada setengah gram, 0,25 itu yang bagus. 1 gram itu bagus. Itu juga jangan salah. Sama tokonya biar nggak kemahalan, supaya nyimpannya jangan kelamaan. Investasi emas bagus Pak, tapi lebih bagus ikut aktif, ikut iseng-iseng di medsosnya, supaya ada yang cantol atau itu kan tidak mengganggu pekerjaan itu. Itu simpelnya. Oke, saya terima kasih banget nih jadi tahu tentang baby gold. Yang gue akeh banget yang bingung mau ngapa masih cilik banget dari akhirnya. Bisa dijual sama saya Mbak. Terima kasih nih. Ya karena sampah plastik aja laku, masa emas walaupun kecil itu kan. Nah, itu besaran banget. Itu buat rebutan Mbak. Kalau tahu marketnya jualnya di mana, itu buat rebutan. Karena memang demand terlalu banyak. Setiap hari itu produksi sekarang itu 80.000 kopi per hari. Yang tadi bilang 1.000 karyawan belum, tapi arahnya nanti ke 1.000. Saya terima kasih banget Kang meeting dengan sudah Ya selamat nih Mbak. Kalian di follow ya. Kalau mau sampai mampir Mbak. Terima kasih buat Mbak itu. Mbak Sikam, namanya Kamela, biasa dipanggil Sikam. Oke, berarti tadi sudah terjawab pertanyaan dari beliau. Beliau punya emas yang cukup banyak kecil-kecil, hasil diwai nambong, dia lagi pas babaran ingin anaknya air gendong. Kemudian beliau merasa bingung dan bingungi, kira-kira ditol apa tidak makna sudah terjawab oleh Mas Grab ya. Oke. Bisa ke toko emas, bisa ke toko emas juga. Bisa ke toko emas. Tapi lihat dulu penawarannya. Gitu kan. Mas, untuk bisa mengambil harga emas gimana caranya? Bisa dicek di webnya Antam juga. Antam, ya, ANTHAM. Iya. Oke. Bisa juga di harga emas hari ini itu bisa. Oh gitu. Kalau Jadi harga emas kan transparan semua bisa. kalau seandainya misalkan tertera di situ harga emas hari ini 1 juta per gram misalkan. Ketika saya jual ke toko emas yang saya punya, apakah emas saya akan dihargai 1 juta itu atau berapa itu? Nah ini biasanya toko-toko itu tidak transparan kepada konsumen. Jadi kebanyakan konsumen itu sakit hati kadang-kadang. Ya. Males beli emas. Yang dia mau buat nabung ternyata katanya naik, begitu dijual itu rugi. Itu kan banyak sekali itu kan. Ya. Nah itu karena tidak transparansi toko itu. Jadi memang harus dicek dulu. Jualnya pun jangan satu toko juga. Mungkin bisa kalau ada 10 toko ditawar paling tinggi itu gitu kan. Oh gitu. Iya, karena setiap toko beda-beda keputusannya sih Mas. Artinya data yang saya baca dari Google itu atau dari antam.com itu tadi tidak bisa saya jadikan sebagai sebuah pacuan. Ya, betul. Oh gitu. Jadi semuanya tetap ada di tangan pembeli. Ya, harga harga terdekat lah ibaratnya. Ya. Tapi harus dicek supaya nggak rugi atau supaya untungnya banyak. Oke. Siap. Terjawab sudah Bu Sikam. Next ada pertanyaan berikutnya guys. Halo. Terkait dengan entrepreneur kesempatan siang hari ini dari Mas Subom Gram.
Ya, aslinya gram sebenarnya. Oh ya benar ya. Iya. Oh ya, Subem Gram ya, oke. Ada pertanyaan lain untuk Mas Subem Gram? Monggo. Yang jelas mungkin kalau kita ingin menjadi pengusaha emas itu kita harus banyak diam ya. Ya kan, karena diam itu adalah emas. Ya, Emas adalah kuningnya. iya betul. Jadi ya itu kalau emas itu apa, diam itu adalah emas. Dan jangan bojo ketika jaluk emas, mendingan ketika menang diam. Ya kan? 3-2. Oke, ada pertanyaan lagi buat Mas Subem Gram? Ada, sini cantik. Pakai masker gitu ya cantik. Nanti buka aku boleh. Namanya siapa kamu guys? Nama saya Maria. Maria Maria. dari Oke. Muda Gereja. Oke. Oke, terima kasih di kesempatannya. Saya mau nanya untuk Mas Bram, apakah pernah mengalami kegagalan dalam berwirausaha atau berbisnis? Terus bagaimana ketika seandainya Mas Bram ini ketika mengalami kegagalan, apakah usaha-usaha apa? Terus soalnya anak muda sekarang kayak kalau misalnya mengalami kegagalan sekali tuh kayak jangan menolak aja. Terima kasih. Saya sering banget gagal berkali-kali. Mungkin ada 10 kali Pak. Ya, sampai pernah kejadian itu saya bikin toko barbecue barang-barang berkualitas. Itu isi serumah kuat itu yang dijual semuanya. Beneran saya nggak bohong. Dari lampu gantung yang bagus, tak jual tak lepas gitu. Beneran kayak sofa itu sampai udah memang benar nggak ada gitu. Sampai di itu saya. Bahkan saya usaha diriin apa namanya counter juga bangkrut, ada 3 distro juga bangkrut. Sama apa ya? Ada itu apa lagi ya? Aku lupa itu. Nah, tapi saya yakin bahwa ini adalah pengalaman saya yang kurang berpengalaman. Tapi dari pengalaman itu saya hati-hati untuk apa namanya melangkah. Kalau bukan di bidangnya atau tidak tahu ilmunya, saya itu hati-hati banget sekarang. Kalau dulu begitu ada duit, beli buka itu dulu. Nah, untuk apa namanya, untuk mengatasi itu ya saya cuma satu, kalau besok aku mati udah ceritanya udah habis gitu kan, saya lagi juga. Itu sebelum saya nikah, tapi setelah nikah alhamdulillah saya punya anak yang lucu-lucu, 4 dan namanya buah semua. Ada apel, ada pineapple, ada itu berries, sunkist. Itu benar-benar mengobati rasa capek atau untuk penyemangat aku ketika lagi keadaan terburuk itu. Jadi harus ada motivasi atau yang kita lihat itu harus ada yang semangat ketika membuka usaha itu gagal, membuat itu gagal. Itu justru nanti akan kuat ketika dia akan Pesan supaya pesan untuk anak muda supaya tetap Semangat. Semangat berusaha. bersahabat dengan Walaupun orang-orang baik dan orang-orang yang penuh energi. Itu kuncinya. Karena itu benar-benar apa ya, akan nular gitu. Benar-benar. Kalau kita punya teman lembek atau baperan itu repot juga. Kalau mau menjadi usaha ya, memang harus mentalnya harus gembleng dulu dengan pengalaman mereka. Gitu Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Hati-hati. Kalian kan pokoknya kursi. Maria sudah bertanya, Bung Sugeng Bram juga sudah menjawab. Ada pertanyaan lain agar muncul jawaban lain dari Mas? Oke, silakan Bos. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Toyo dari Bringkeng. Yang saya tangkap di acara workshop entrepreneur ini, dan maksud saya gini, tujuannya ke para ini hadirin baby good ya, jadi bayi emas. Jadi tujuannya ya men bisa gawe emas, apa kon masarna, apa kon dari reseller. Maksudnya kita ini loh. Apa nek gawe emas ke kepiye carane, apa kon dodol tok, apa kon investasi gitu. Mau nyuwun nangkep iku ya. Jawab. Dengan jawaban.
Men Rika orang ada penyong bae, aku degong. Jadi Rika madep mana ya? Ya ini karena kekurangan saya memang Oh, iya. belum pede ngomong di depan gitu. Memang kekurangannya itu loh, Mas. Pertanyaannya tadi dari judul Baby Gold ya. Pertanyaannya tadi apakah akan diarahkan untuk membuat emas atau membuat bayi? Silakan Mas Bram. Jujur saya itu tidak ada maksud apa di sini, cuma cerita mungkin dari apa Mas Fardi di sini cerita pengalaman saya gitu sih. Kalau untuk bisnis atau dorongan atau untuk bikin saya nggak itu. Jadi memang untuk sharing aja, sharing ringan yang mungkin sama melatih saya pede lah Mas. Kayak gitu sih. Tidak ada giringan kesini gini enggak. Kalau ada yang jual emas saya beli juga. Gitu aja. Gitu ya Mas ya. Aku jujur singkat, memang aku kayak orangnya kayak gini, des sat gitu. Ya apa adanya Mas, tidak muter kayak gitu. Saya kesini jujur hanya sharing aja, tidak ada maksud untuk jadi apa enggak Mas, beneran, karena hanya pengen sharing atau kepengen ketemu ini doaku dari dulu. Gitu Mas, terima kasih. Terima kasih. Oke. Sudah terjawab tadi bahwa beliau kedatangan sini adalah untuk memberikan motivasi kepada kita semuanya bahwa beliau masih muda, usianya belum begitu tua tapi sudah sukses untuk bisa menjadi seorang pengusaha emas karena kerja keras beliau, karena keuletan beliau, karena ketekunan beliau di dunia perbisnisan akhirnya bisa seperti sekarang ini bisa menjadi seorang pebisnis emas, di mana emas kita tahu merupakan salah satu sesuatu yang emas yang masalah kadang-kadang ada orang menang lagi mari gadian orang sudah bos ya masih masalah, makanya kita harapkan semuanya bisa nanti termotivasi atau mungkin ada beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana awalnya beliau berusaha dan sebagainya nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Ada pertanyaan lagi? Oh itu ya, menyangkut Pegadaian ya, itu jangan takut ketika kita menggadaikan di Pegadaian itu kok gagal bayar atau nggak ada duit, datang saja minta kelebihannya, itu pasti lebih Mas. Orang maksud? Iya. Ulangi. Ya, saya belum bisa menangkap soalnya dari quote Anda saya belum bisa menangkap. Ketika kita menuju ke kantor Pegadaian itu gimana? Aku kan udah lama ya sama kerja sama Pegadaian itu ya. Ini untuk wawasan kita aja yang di sini ya. Kalau orang menggadaikan barang emas ke Pegadaian, kalau 4 bulan itu gagal bayar, itu jangan lari, hadapi dan minta kelebihannya. Itu kuncinya kalau Mas. Pokoknya ada lebihnya itu pasti. Jangan hanya suratnya dikasih atau lari ketakutan. Itu jangan. Karena itu udah ada spare-nya untuk gagal bayar dan kelebihannya itu Mas. Oh, gitu. Itu untuk pengalaman aja. Kebanyakan nasabah itu takut Mas ketika 4 bulan nggak bisa bayar. Akhirnya dilepas asetnya. Iya dilepas, kadang suratnya dibuang atau dikasihkan orang. Oh, gitu. Itu ada spare-nya itu. Mungkin kalau 10 gram mungkin bisa 1 juta loh. Itu sayang untuk di. Jadi mending kita jual sekalian ke si Pegadaian ya. Betul. Karena kita nggak bisa nebus, karena kita nggak bisa menarik lagi aset kita. Jangan lari, jangan kemudian kita menghilang, tapi mendingan Mas Pegadaian dia punya titip emas 4 gram yang dibekur semenek juta. Berarti kira-kira yang bisa nyaur, kira-kira yang bisa udah tidak kayak gitu. Ya, Balik aku bisa nyaur, aku di judul pira mana nih? Gitu. Jadi jangan takut, pokoknya itu pasti ada kelebihan. Oh gitu. Sharing tentang Pegadaian sudah, silakan untuk para pejuang Pegadaian bisa diserap. Ada pertanyaan lagi? Ya, ditol saja apa gitu ya. Kepada si Pegadaian itu tadi. Bisa jadi. Iya. Jadi dia begitu ya. Oke. Masih ada pertanyaan lagi terkait dengan independen kita hari ini bersama dengan Mas Bram. siapa Mas? Sugeng. Bram. Jenengan angel sih loh. Gram apa? Bram, Sugeng Bram. Sugeng Bram. Ya, kalau nama di KTP-nya Sugeng. Saya takutnya diunggulin nanti dikecilin, makanya aku tunggu ini. Nama asli di KTP Sugeng Ya. Bram. Enggak, Sugeng saja. Oh, hanya Itu Sugeng. juga peninggalan karena dulu aku Arianto ya namanya. Ya. Karena dulu itu aku waktu kecil kecemplung sumur apa ya? Apa ya? Ya, Gitu. Ya, aku ditolong sama Colong. Lalu itu
Nah itu aku ditolong sama ibu aku sama orang yang sekarang sudah lama semoga di surga. Itu jadi aku punya impian bahwa selama aku hidup harus bermanfaat bagi orang. Oh begitu. Ya contohnya membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Karena dengan dia ikut jadi distributor atau dealer, dia sudah alhamdulillah ada orang ibu-ibu yang di Jakarta yaitu ya habis melahirkan dia lumpuh tidak bisa keluar kamar itu sebulan 60 juta bersih hanya online itu sih dia kayak saya kayak gitu mas. Ya ada juga yang lumayan lah untuk sekarang ini untuk zaman cepat seperti ini tanpa kita keluar rumah hanya online WA atau dia memanfaatkan medsosnya karena jualan paling enak di zaman sekarang gitu mas. Paling enak. Siap Mas Sugeng Bram, quote-nya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Cukup? Mas, hai guys, apa itu? Mau nanya, mau kesini atau saya ke situ? Oh kamu kesini, oke. Ketemu orang tengah. Dari kejauhan tampak cantik kalian. Ah, tuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, sekarang kan media sosial itu banyak sekali untuk berjualan. Mau tanya itu cara pertama agar baby goal kemarin itu bisa melesat seperti sekarang ini, pertamanya itu seperti apa? Soalnya seperti saya berjualan di Shopee aja itu lambat banget gitu. Apa perlu endorse ke siapa-siapa gitu? Atau ada trik-trik lain gitu, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk jualan di marketplace, saya juga kurang tahu. Yaitu aku mungkin orang-orang yang memang sudah kita kan kadang dengar di desa atau tetangga kita itu jualan sarung atau jualan Al-Quran per hari 500 Al-Quran gitu kan atau apa gitu. Nah itu kita manfaatkan aja itu, maksudnya kita deketin dulu, ngobrol, kalau enak berikan kesempatan untuk kue kita dibagi sama dia. Itu kuncinya aku pertama awal kayak gitu, supaya ilmunya dia bisa saya dapatkan, nah hasil yang saya ini dia juga dapatkan Pak. Jadi untuk jualan itu sih secara manualnya saya seperti itu awalnya, cari orang-orang yang memang online-nya tinggi gitu kan, kayak gitu Pak. Deketin orang-orang yang memang sudah bisa berjualan di Shopee atau di marketplace yang lain. Ya dengan berbagi hasil tadinya awalnya 1.500-an, tapi kuantiti kan lumayan. Gitu Mbak, awalnya seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah di daerah saya sudah luar biasa. Market terbesar di Bandung, gitu aja. Di Indonesia itu paling besar. Ya, cukup. Terima kasih Mbak. Semoga selamat sampai tujuan. Masih ada pertanyaan lagi untuk Mas Bram kesempatan siang hari ini terkait dengan entrepreneur kita, bagaimana kita bisa menjadi seorang pengusaha muda yang sukses, yang bisa meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya seperti prinsip ekonomi. Dengan modal sekecil-kecilnya kita dapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Malah aku kadang nggak ada modal ini waktu diri PT itu malah benar-benar nggak ada duit. Tapi itu caranya bagaimana? Kok kebanyakan itu masalah yang paling dasar adalah ketika kita mau usaha laka modal. Anda bisa sukses seperti sekarang ini berasal dengan tidak ada modal. Jelaskan kepada kita bagaimana caranya. Oke kan? Awalnya memang saya benar-benar jatuh waktu mau di PT Putra Putri Harapan Bangsa ini Mas ya. Saya 2 minggu harus ada uang 2 miliar. Semua tak jual juga, aku kan bolak-balik jatuh kayak gitu. Tapi alhamdulillah karena underlying saya kan memang emas. Jadi ketika ada hantaman dengan uang, saya ambil emas di toko, saya lebur, saya buat ini apa atau mau jual mobil, apa jual tanah atau apa gitu. Nah, bener-bener nol Mas. Cuma saya ketemu sama pengusaha jamu, alhamdulillah waktu itu. Saya cerita apa adanya bahwa saya jatuh nih, dan dia katanya punya energi bagus. Aku bilang, ya udah Mas Bar mau butuh berapa gitu? Aku nggak pinjam enggak. Aku cuma pengen cerita aja kesedihanku, nasibku seperti ini. Gitu. Saya kayak gitu. Ternyata
dengan saya ditawarin itu, aku bukannya langsung saya tangkap atau saya mau gitu mas. Saya pulang ternyata ada apa namanya, ada ide. Saya cari tuh orang-orang yang memang pintar di bidang IT, pintar di desain juga itu, yang memang benar-benar saya, oh ini udah tahu, saya ini udah tahu. Ternyata ya itu saya kumpulin orang-orang hebat itu, nggak langsung bayar kan mas. Nanti sebulan baru saya bayar gaji gitu kan. Nah itu begitu dia ketemu sama dia, saya langsung bayar apa namanya, bikin PT itu 7 juta itu uang anak saya yang ketemu, benar-benar saya dipinjam anak saya itu awalnya. Begitu itu kok langsung bangkit, alhamdulillah langsung ada pemesanan, dari itu langsung beli alat-alat komputer, beli apa aja lah. Sampai sekarang alhamdulillah lah kayak gitu mas. Oke, artinya meskipun tidak ada modal sekalipun, kita bisa berusaha ya, dengan kemampuan kita, dengan ketekunan kita, dengan semangat kita, sehingga kita bisa sukses seperti yang sudah sukses. Betul, kumpulkan orang-orang hebat di sekitar kita, menurut kita hebat gitu kan. Kumpulkan, karena itu adalah sebuah aset. Itu pasti yang akan kalau mau pengen jadi besar. Ini karena saya kerja tim gitu. Kayak gitu mas. Kerja tim yang paling utama. Baik, masih ada lagi guys? No. Oh, sudah cukup. Ya mas, mau lanjut jangan. Aku pengen ketawa kok, pengen ketawa pas. Saya minta tepuk tangan yang meriah buat Mas Bram, seorang pengusaha muda yang berasal dari keluarga baik-baik. Beliau berasal dari kota Sampang. Sampang itu salah satu nama wilayah di kota Cilacap. Di kesempatan siang hari ini, untuk kesempatan kali ini sudah sengaja kita undang, dan beliau telah menyampaikan terkait dengan entrepreneur, terkait dengan kewirausahaan untuk teman-teman yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Baik, sebelumnya kita masih punya waktu sekitar setengah jam ke depan untuk berinteraksi. Kita masuk di sesi berikutnya, yaitu sharing YouTuber. YouTuber itu adalah orang yang aktif, orang yang punya kegiatan di channel YouTube. Saya mau tanya di sini, yang sudah punya channel YouTube banyak nggak? Yang sudah punya channel YouTube? 1, 2, oh ternyata semuanya punya channel YouTube, luar biasa. Sudah monetize belum? Belum. Belum dimonetize. Kita sekarang coba untuk petanya terlebih dulu. Jadi maksudnya dewek dari YouTuber kan apa? Tujuannya dari YouTuber kan kepriwe, dalamnya sekalian apa? Sehingga kita bisa menjadi YouTuber yang sukses. Ketika kita sukses, mudah-mudahan uang bisa kita dapatkan. Saya itu memulai kinerja di YouTube itu dari tahun 2011. Alhamdulillah 2011 nyong buka YouTube, nyong ora pati paham, nyong diwale nang kancane nyong sing pinter, sebenarnya nyong masih buta banget dengan per YouTubean. Akhirnya sampai 2017, alhamdulillah sudah waktu itu sekitar 60 sekian ribu subscriber, tapi ternyata yang tak apa yang terjadi, tiba-tiba YouTube nyong hilang, tidak bisa saya login dengan menggunakan akun saya, sehingga kemudian saya harus bekerja keras lagi. 2020 akhir Desember tanggal 21 saya bikin channel baru. Alhamdulillah dalam waktu 3 bulan sudah langsung bisa dimonetize. Ini merupakan sebuah sesuatu pengalaman yang sangat berharga sekali. Artinya ketika kita sudah punya YouTube, kita jangan melulu mengandalkan bahwa uang itu akan menjadi tujuan kita yang paling utama. Kita punya channel YouTube, aja sesekali kepengen duit, aja sesekali kepengen duit penghasilan. Karena untuk menjadi YouTuber yang sukses, YouTuber sing akeh duitnya, ternyata syaratnya kudu nganggur. Angger iki nganggur, ora duwe gawean, ora duwe apa-apa kegiatan, insyaallah bisa dari YouTuber sukses. Jadi syaratnya kepengen dari YouTuber sukses itu harus nganggur dulu, begitu nggih. Jadi mudah-mudahan semuanya sudah siap nganggur ya, nanti bisa menjadi seorang YouTuber yang sukses. YouTube, saya kepengen sharing aja buat teman-teman semuanya. Saya sudah kumpulkan beberapa hal yang terkait dengan sebenarnya alasan apa sih yang mendasari kok kita maunya jadi seorang YouTuber. YouTuber itu jelas itu bisa menjadi media untuk kita menggali kreativitas, menggali kemampuan kita, menggali potensi kita. Karena di YouTube itu ada sekitar jutaan
video dengan kategori yang berbeda-beda, dengan kategori dan tema yang lain-lain, sehingga kita bisa menggali potensi kita. Dari YouTuber foto kreatif, dari YouTuber aja kue-kue rock, dari YouTuber aja blogger. Kemudian menjadi YouTuber itu keunggulannya salah satu diantaranya adalah kita bisa memiliki fleksibilitas waktu kerja. Artinya ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, ketika kita bekerja di sebuah kantor, kita akan terbentur dengan waktu, jam kerja, masuknya jam berapa, keluarnya jam berapa, kita akan terbentur. Tapi ketika kita sudah menjadi seorang YouTuber, 24 jam kita punya waktu untuk membuat video. Nah, Menkon kepengen akeh sing nonton, Menkon kepengen akeh sing deleng, itu sing pertama buat para YouTuber pemula itu harus banyak-banyak melakukan collab. Paham? Karena ketika kita collab itu pengertiannya kita kependekan dari kolaborasi. Kita kolaps dengan orang-orang yang selama ini mungkin punya masa, kita kolaps dengan orang-orang yang selama ini punya pendengar, punya penggemar. Insya Allah akan semakin mempercepat proses dari subscriber yang kita miliki, begitu oke? Selain kita harus kolaps, nah bisa video-video yang kita tayangkan aja terlalu dawa, jangan terlalu panjang. Kenapa? Karena ketika kita melihat video di YouTube, kemudian dari durasinya sudah terlalu panjang, wis udah ngerdesit, wis bapak ngeklik, wis bapak nonton sampai selesai. Apalagi kalau panjenengan yang saya bukan seorang artis, bukan seorang selebritis, bikin video jangan terlalu panjang. Apalagi dengan kualitas video yang kurang begitu bagus, sebaiknya jangan terlalu panjang. Yang penting pendek dan menarik untuk dilihat di video Anda tersebut. Kemudian selain videonya jangan terlalu panjang juga, jangan sampai kita melihat atau menonton video yang sudah kita upload sendiri. Angger kowe kok aneh-aneh wis ngupload video baru ditonton dewek, kowe pada kowe adol sesuatu dituku dewek dipangan dewek. Ini sangat tidak diperbolehkan oleh YouTube. Jadi kalau misalkan kita sudah upload video, ya sudah, kita nggak usah nonton. Kalaupun kita menonton, kita menggunakan akun tetangga kita, atau menggunakan akun samaran, atau menggunakan akun lain, bukan akun kita. Itu salah satu diantaranya agar YouTube kita bisa segera dimonetize. Dan untuk mendapatkan persyaratan bisa dimonetize itu bukan sesuatu yang sangat mudah. Kita harus mendapatkan 1000 subscriber, lalu berapa jam tayang? 4.000 jam tayang, itu harus dipenuhi dan itu susah. Sehingga salah satu diantaranya adalah dengan kita melakukan kolaps dengan orang-orang yang sudah terkenal, ya daerah kene sing terkenal yang kelasnya bangane kayak aja nom Karmin, Abang Dike, Banyumas, terus Cingire, terus mau Banjarnegara, siapa Melekoki. Kalau seandainya kalian bisa melakukan kolaps dengan mereka-mereka, insya Allah YouTube kalian segera bisa dimonetize. Tetapi yang harus kita ingat bahwa konten-konten di YouTube kalian itu harus apa istilahnya, fokus pada satu topik. Aja mangan diupload, lagi pacaran diupload, lagi plesir diupload, kumpulan keluarga diupload, nonton bal diupload, kumpulan kaget diupload. Semuanya itu nggak akan fokus, kemudian nanti akan mengurangi subscriber kita. Jadi kalau bisa sing arep mengangkat kuliner ya kuliner toh, sing arep mengangkat review ya review toh. Kemudian yang mengangkat tentang film ya film toh, tadi aja KPKP ditayangkan, sehingga kemudian menjadikan performa dari YouTube Anda tidak bagus dan membuat monetize menjadi gagal. Begitu ya, mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti. Lalu yang selanjutnya, YouTube itu salah satunya adalah sekarang kurang begitu populer YouTube karena pengalaman saya sendiri dari penghasilan saya, alhamdulillah ini sampai saat ini masih terus bertahan, tapi cenderung menurun. Apalagi dengan masuknya atau dengan semakin populernya aplikasi TikTok, ya ini ternyata menjadikan pemirsa YouTube semakin berkurang. Nah ini mungkin bisa kita akal-akali dengan membuka aplikasi TikTok juga. Kita ikut juga, kita buka akun TikTok, kita promosikan channel YouTube kita. Terus yang paling gampang oleh tulisan YouTube adalah dari endorse to endorse. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau seandainya kepengen dapat duit tidak langsung dari YouTube, ya wis dewek gawe video. Salah satu trik saya adalah gini, nyong gawe video mempromosikan tokonya kancaku dewek, nyong mempromosikan tokonya batir nyong dewek, nyong mempromosikan produknya kancaku dewek. Nah ketika video itu saya tayangkan,
pengusaha-pengusaha yang lain, produk-produk yang lain jadi tertarik. Mas ki gawekna video sing kaya kaena, Mas gawekna video sing kaya kaena. Ditayangna nang Instagram Amerika, utawa nang YouTube Amerika. Nah dari situlah uang kemudian mengalir begitu, oke. Jadi endorse menjadi salah satu jalan keluar untuk kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Alhamdulillah. Biasanya aksesoris ya Mas. Selain mati. AC-nya udah air conditioner, AC-nya aksesoris. Kira kipas angin ya orang berfungsi, sama apa lah. Oke, waktunya sudah semakin merapat ke jam 12, sebentar lagi WIB 012. beduk sehingga sekilas bae lah dong kanda tentang pengalamanku menjadi YouTuber beberapa. Nanti yang pengen tanya langsung ke Nyong langsung baik di Instagram, di follow Samiti Suranur Official untuk Anda. Kita buka tanya jawab. Mas tas ngapa banget? Ada yang tahu nggak nama YouTube saya? Kalau ada baik kaos tapi situ. Ada yang tahu nggak nama channel saya di YouTube? Maju. Yang tahu Maju ukurannya XL. Sing rumah saya bisa Maju baik. Apa jenis sobat? Toyo kan? Hah? Toyo. Ya, ini pemain film anak ya, Toyo. Berasal dari Kabupaten Brengkang. Oke, Mas, Pak ngerti channel YouTube-nya apa ora? Ngerti Pak? Judulnya apa? Channel apa? Samiti Curanmor Official. Samiti Curanmor Official. Baik, alhamdulillah monggo Mas. Dipoto Pak, dipoto Pak. Priwe? Foto. Panas banget, Pak. Lah apa harus takon ya? Samiti kena mental katanya. Masuk pertanyaan nih pasti ya Mas. Kipasnya. Buka. Oh, XL tapi. Aku tukang jahit kotak cilik. Oh, ini kan tukang jahit ya. Oh, ya pantesan dua ukuran tampan ya. Oh, ya. Ini salah satu yang saya lakukan juga untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube. Nyong dodolan kaos juga, makanya nyong wis terima duit sekang iklan, terima duit dari AdSense, juga tuh kaos. Sehingga menjadi. Regane ana takon ya Pak, regane piro? Kalau saya dijual rekan-rekan nyong adole 100. Ya, neng angkene. tapi karena dia mau dewek, insya Allah nanti tak regani lebih murah. 50.000. Sekian apa? Tapi lengannya siji. Ya, terima kasih ya Mas. Mudah-mudahan sukses. Punya channel apa enggak? Punya, Pak. Channelnya apa namanya? Toyo Channel. Toyo Channel. Iya. Kontennya apa? Kontennya jane berita ya Pak. Berita Jadi tentang. sama mereka tampilan ini kok ya masuk jenis berita. Oh kayak gitu. Mengangkat SDM, SMA ya. Oh kayak gitu. Terus ngedit videonya karo apa? Komputer apa? HP? Kit Master. Kini Master. Iya. Oke. Yang pro apa sih biasa? Ora, wis Si pro ya. Oke, luar biasa. sing nang logone Pak, kalau kan ora seneng nang Kit Master nang logone. Oh iya, siap. Enggak ada benchmark. Iya. Oke. Watermark. Oke. Wis bro, Masih nyong takon. Subscribermu pira? 3.000. 3.000 berarti sudah mulai syarat untuk mendaftarkan di monetize. Kemudian jam tayang pira? Alhamdulillah si Toyo wis monet Pak. Toyo sudah monet. Oh, sudah berapa tahun? Setahun lebih. Alhamdulillah setiap bulan berarti selalu di transferan ya. Ya urung. Kan kudu $100 Pak Jere. Oh, ya kan setiap bulan kalau sudah mencapai $100 kan langsung cair. Apa ada setahun $100 akan? Ora Pak. Padang Bali. Mulai ngomong enek di lalai mengenai dia kan pecarane $100 kuwi tepung sebulan Pak. Kan sih urung ya ya. Oke, kontenmu fokus sama orang kabeh teleponna. Sing marai subscriber kemudian berkurang itu karena tidak fokus. Mancing, di-upload. Ya bener Pak. Nyong apa ngerti? Dijutok nyong ora ngerti. Gak boleh kamu mundurkan kene. Itu harus fokus Mas. Nah, lalu di linknya disebar-sebar kemana-mana. Iya nang Facebook. Nah Facebook, oke. Rika ngertes gawe video sing nang YouTube kae sebelum diupload ke YouTube atau setelah diupload ke YouTube jenengan di
goleti video sing paling main 30 detik. Go promo nang TikTok, nang Instagram, nang WA. Ditulisi selengkapnya bukan di channel Toyo kayak gitu. Misalkan channel maksudnya. Ya, di-upload nang mungkin cerita nang reel apa iya, nang reel atau nang TikTok, tapi sing paling main yang membuat orang jadi penasaran. Kemudian ditulisi cerita selengkapnya atau video selengkapnya bukan di channel YouTube Toyo kayak gitu. Oke Pak, esok jamin ini video ini paling apik esok. Kalau mereka masalah kolaborasi. Oh, collab ya, berarti rugi ya. Kolab orang bayar ya. Di pasti mana ya? Oh iya, ini kan cair ya. Cairan. Maksudnya ditandai kotak repost nang Main berikan. Ya, kalau kita naik kamera nanti juga apa-apa. Iya. Ya. Kalau kita kawan aja. Apa nih? Ya buat kerja, jadi kan digapa. Kaose, ya Pak. Sama ini kesuruh ya Pak? Ya, sondok ya. Terima kasih. Ya, apa mana? Kasih untuk moga-moga Pak Sanggiti bojone tambah. Maksudnya tambah sayang tambah cinta. Bojone pira? Bojone pira ora ngasih dong. Mana kepengen apa lu paling Pak Sumar ya, ketua KNPI. Kepengen apa? Ya pok mau kudu matur nuwun tok gitu. Oh iya. Oh kayak gue ya, oke. Terima kasih. Sukses buat Mas Toyo. Semoga channelnya semakin maju, berkembang dan juga semakin maju masih tanggal sebelum yo. Iya. Jadi mereka yang pada baik subscribe dan sebagainya komentar ya. Si Liana juga subscribe ya. Siap. Toyo. Channel saya tulisannya Toyo Pak. Toyo. Maksudnya karena Toyo, cuma tak aslinya Toyo. Gambarnya gunting. Bahasa Inggris lagi Toyo untuk kamu gitu. Toyo. Iya Toyo. Hasil karyaku filosofinya ya Bang ya. Hasil karyaku untuk kamu semua, tapi duitnya gak ngomong. Oh kayak iya. Oh iya. Ya pinter ini. Orang-orang tahu melu bisnis stand apa? Mereka tahu melu stand up comedy. Iya. Nanti gue Nang Batam. Iya. Oh jajal Pak. Menang apa ora? Oh sabar. Bilang lah, diambil 5 besar Pak. 5 besar kan ini. Nyong orang katut. Karena dikecilin. Iya. Nyong disita. Oh iya. Oke. Karena menjejel kok. Oh karo nggo direkam ki ya. Iya. Oke guys, go sing pada subscribe karo di apa ya, di share karo di lontengnya jangan di klik main kon tambah. Sedikit ya Bang ya. Ya. Salam bukan Tarmin ya gitu ya. Oh salam. Oh yes. Kita pengen gede dong ngomong kayak. Oh Tarmin. Iya. Mereka jangan ngerti Tarmin. Si putus-putus ngerti kayak? Ya. Si telepon nyong yen. Apa ya? Iya. Oh, dan dari kasih utang orang bayar. Oh iya. Harus stand up ya. Ya. Stand up kan ngerti artinya, Bang? Apa gue? Stand dia apa? Stand gue berarti beli. Ada. Stand ya. Ya. Ada. Like up berarti enggak. Enggak. Sing angel iki ngadeg ora munggah, Bang. Ngadeg orang munggah. Ya. Repot kan? Angel maneh anggur semunggah ora ngadeg. Oh kayak gue semoga orang. Oh ya. Obat betul gue. Ada kakek, Bang. Lagi dong ya. Iya. Waktunya enteng Bang. Oh oke. Jamnya lah kawan-kawan kok. Ya lah, makasih. Ini jam dari YouTube, matur nuwun. Saya buka pertanyaan lagi, masih ada waktu untuk kita kesempatan siang hari ini. Kalau seandainya ada, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita anggap cukup mengerti. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa ngobrol lebih intens lagi nanti di WA atau di Instagram Menkon tambah. Sukses para YouTuber kene. Pada prinsipnya yang siap untuk membantu teman-teman para YouTuber di daerah sini untuk bisa meng-up channel kalian biar segera dimonetize. Oke, guys, masih ada pertanyaan lagi? Cukup. Karena sepertinya waktunya maju awan, sepertinya semakin siang. Jalan semakin siang. Pasal jam 12 kan sampai di. Halo? Pasal jam 12. Pasal 12. Sebentar lagi akan segera kita lakukan pasal 12. PIB. Oke, singkat follow Nyong, kita ngobrol lebih dalam nanti di Instagram. Yang insya Allah setiap hari ada status-status anyar, sing Indonesia dua, sing dan sebagainya. Samiti Curanmor Official, YouTube Samiti Curanmor Official, Instagramnya sudah, TikToknya juga Samiti Curanmor Official. Nomor WA-nya 0857 2620 3334 nggih. Kantong 857 0857 2620
2620 33 34. Nanti pokoknya kita bakal sukses bareng-bareng bersama dengan KNPI BPK Kawunganten Mangkate Sungu balene Kabotan. Baik, bukan lalu putih jalur ngapura, lo ngakai salah jalur ngapura karena nyong manusia biasa bukan manusia sempurna. Sempurna itu hanya milik Allah dan miliknya Andre The Backbone. Segede-gede anunya tetap gede anu nerika. Akhir wali wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bos yang luar biasa ya. Jadi materi yang